For you're always near to me in my joy. Selamat pagi Pak, oke baik dengan Bapak siapa? Nama Sofian. Oke, saya dari mahasiswa Universitas Pelita. Jadi kampus kami lagi ada project nih untuk berkunjung ke tempat ibadah. Nah, kami memilih gereja Santo Laurentius ini untuk gereja yang kami kunjungi. Saya mau nanya seputar gereja ini. Jadi tadi saya pas masuk nih, saya ngelihat ada bingkai-bingkai 14 peristiwa jalan salib ya. Boleh diceritakan Pak secara singkat? Ya, secara singkat ya. Oke. Peristiwa itu termasuk dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju kepada Gunung Kalvari atau Golgota. Gitu. Jadi sini di gereja Katolik itu umumnya tuh setiap gereja Katolik itu ada yang namanya perhentian-perhentian jalan salib. Ya, kalau secara umumnya itu 14 peristiwa itu melingkupi dari awal sengsara Yesusnya disalib, wafat sampai bangkit gitu. Itu kita rayakan misalnya selama sebelum Paskah, namanya Prapaskah. Jadi kita ada namanya 40 hari itu untuk perbuatan tobat dan puasa. Itu kita memperingati namanya Tuhan Yesus bangkit. Tapi sebelum bangkit Yesus dulu kita ada 40 hari, dan itu kita rayakan biasanya tuh jatuh itu setiap hari Jumat misalnya. Setiap hari Jumat selama kurang lebih selama 5 kali kita mengikuti jalan salib secara umumnya gitu. Jadi perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Gunung Golgota, Gunung Kalvari, sampai dia sengsara, wafat dan bangkit gitu. Terima kasih Pak jawabannya. Dan setahu saya nih tadi saya lewatin Gua Maria. Baik. Nah, itu tempat apa ya Pak? Gua Maria ya, Gua Maria secara umum itu kita berdoa kepada Bunda Maria ya, melalui perantara Bunda Maria untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap gereja Katolik itu ada namanya tuh Gua Maria, pasti ada. Itu gunanya untuk apa? Gunanya mungkin salah satunya untuk peziarah umat-umat Katolik yang datang dari luar paroki. Ada juga anak paroki dari sini datang berdoa, memohon pertolongan pada Bunda Maria, gitu untuk berdoa. Biasanya tuh berdoa novena 3 Salam Maria, sama berdoa Rosario biasanya seperti itu gitu. Lalu banyak juga yang bilang datang ke Gua Maria itu secara tenang dan nikmat. Jadi itu dimana kita berdoa itu secara hening, secara dapat inspirasi, dan juga kita dapat sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi dengan berdoa kita kepada Bunda Maria di Gua Marianya langsung, datang ke gereja langsung, itu beda, atmosfernya beda dibanding kita berdoa di rumah kayak gitu atau di kamar kita. Ya. Nah, saya mau nanya jadwal beribadah di gereja Santo Laurentius ini gimana Pak? Baik, gereja Laurentius ini kita di misalnya banyak ya. Untuk misa harian kita mulai jam 5.45 setiap hari, setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu untuk ibadah atau enggak misa mingguan itu kita ada 6 kali. Sabtu itu ada 2, jam 5 sore sama setengah 8 malam. Hari Minggu kita ada 4 kali misa, jam 6 pagi, jam setengah 9 pagi, jam 5 sore, sama setengah 8 malam. Dan juga kita juga ada misa Jumat pertama. Jumat pertama itu misa kepada Sakramen Maha Kudus, namanya itu Jumat pertama. Itu setiap Jumat pertama itu kita ada 3 kali misa, jam 5.45, jam 12 siang, sama jam setengah 8 malam. Nah, ini waktu itu sempat viral ya Pak. Jadi ini gereja Santo Laurentius ini pernah jadi tempat syuting Kuasa Gelap. Nah, saya boleh tahu nggak sih proses persetujuannya sampai pembuatan filmnya? Iya, kalau nggak salah tuh pembuatannya tuh dari awal ini kita udah dapat izin dari uskup, tahu saya uskup. Jadi yang punya itu kalau nggak salah itu dari tim yang punya Alam Sutra, aku lupa namanya bapak siapa. Mereka itu punya anak, dan anaknya itu terlibat langsung dalam acara produksi dalam sini. Dan itu kemarin kejadiannya tuh syuting tuh bulan Mei kalau nggak salah. Kan tayang uskup itu bulan Oktober kalau nggak salah ya. Jadi 5 bulan sebelum, Singkat ya? 5 bulan sebelum itu udah syuting di sini. Izin sama uskup ACC, akhirnya izin ke paroki. Ke Romo paroki ngomong ke Romo Hadi sama yang lalu kepala, akhirnya di ACC sama Romo. Lalu Romo bilang silahkan syuting tapi jangan mengganggu aktivitas di gereja gitu kan, gereja. Akhirnya mereka syuting itu kalau nggak salah makan sekitar 2 bulanan. Tapi jeda itu dalam waktu seminggu, kemudian seminggu lagi kayak gitu. Akhirnya mereka syuting dan berjalan dengan lancar sampai akhirnya ya viral gitu di bioskop itu. Cukup singkat ya Kak? Nah, aku mau nanya juga bagaimana nih koneksi gereja ini dengan orang-orang sekitar. Kayak misalnya tuh kayak program bagi-bagi ke masyarakat gitu. Iya, kita juga ada program namanya membantu orang miskin ya di sekitar ini. Jadi kita ada namanya hubungan antar agama gitu. Kita juga setiap bulan itu ada namanya menyumbang dari uang kolektor kita dari gereja itu untuk orang-orang kaum miskin. Jadi kita tuh di awal itu ada tema, dalam satu waktu itu ada tema kaum miskin adalah harta gereja. Itulah tema kita sebagai moto dari gereja Santo Laurentius. Jadi kita menerapkan dari temanya itu untuk membagi-bagikan, satunya mungkin di orang-orang pinggir jalan gitu ya, mungkin ke panti asuhan, bisa ke panti jompo, bisa ke orang-orang pinggir jalan yang butuh makanan, kita kasih semua. Itu mungkin perwakilan dari orang-orang gereja, misalnya orang-orang yang aktif di gereja, kayak ibu-ibu bapak-bapak yang Legio Maria, atau yang
orang PP gereja kayak gitu. Oke. Nah Kak, aku ada last question. Tahun ini lagi tahun jubileum Betul. kan. Aku mau nanya makna tahun jubileum itu apa ya? Jubileum itu artinya peziarah pengharapan. Jadi gimana kita mengunjungi paroki selain paroki kita. Oh, iya. Jadi kita tuh namanya tuh yang jubileum itu adalah, kalau kata Paus Fransiskus itu mereka mengangkat tema kita harus berziarah mengelilingi setidaknya tuh satu dekanat. Satu dekanat itu artinya sewilayah dengan kita. Misalkan Tangerang aja. Tapi kalau nggak better sih baiknya ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bekasi gitu. Jadi kita tuh tahun jubileum itu 25 tahun sekali kalau kamu mau tahu. Jadi tuh awalnya tuh Paus membuka pintu portal sanktanya itu di Vatikan, lalu diteruskan ke semua paroki di Uskupan Agung Jakarta atas izin dari Pak Uskup. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak ya Ya, Kak atas sama-sama. waktunya. Ya. Selamat melanjutkan Ya, sama-sama. ibadahnya. Ya. Terima kasih. Gimana perasaan kamu first time kesini? Super excited banget, sangat menarik karena ini baru pertama kali, terus kayak bagus banget bangunannya, kayak terus ada relik-relik kaca-kaca gitu tuh yang ada di sini. Oh